Domo domo minasan, aku Haidar Ma'ruf dari DKV ITERA. Dan di video kali ini aku mau bahas sesuatu sama kalian. Nah, apa itu? Sebelumnya aku mau nanya sesuatu dulu sama kalian. Ini permata kan? Nah, yang ini permata juga ada. Apa bedanya? Sama aja? Enggak, ada bedanya. Ini permata beneran. Yang ini permata yang bisa dimakan. Bisa dimakan? Itu adalah Kohakuto. Kohakuto itu apa? Nah, itu adalah topik pembahasan kita di video kali ini. Nah, jadi Kohakuto itu adalah wagushi dari Jepang. Wagushi apa lagi? Wagushi itu gampangnya kita nyebutnya jajanan tradisional atau jajanan pasar. Nah, Kohakuto itu artinya kohaku, yang artinya kristal atau permata, sementara to adalah gula. Kalau digabung jadinya gula kristal. Sesuai sama bentukannya. Bentukannya mirip banget sama permata, kayak yang aku tunjukin tadi. Nah, Kohakuto ini punya tekstur yang unik, teman-teman. Luarnya garing, kriuk, crispy. Di dalamnya lembut, chewy, kenyal, kayak kalian makan permen jelly, tapi luarnya kalian kayak makan kerupuk. Bisa jadi semacam itu. Nah, kenapa Kohakuto bisa punya tekstur kayak gitu? Karena Kohakuto itu dibikin dari gula, teman-teman. Gula, agar-agar, dan air, sama sedikit pewarna. Dan setelah dibentuk, Kohakuto dikeringkan. Itu yang bikin dia punya tekstur garing, tapi dalamnya tetap lembut. Nah, itu kan tadi penjelasan soal apa itu Kohakuto. Kita bahas sedikit soal sejarahnya, sedikit aja kok, jangan khawatir ya. Nah, jadi di zaman Edo, tepatnya di tahun 1600 sampai 1800, ada seorang pembuat manisan ingin menghadiahkan bangsawan di saat itu makanan yang spesial dan terlihat mewah. Jadi tidak biasa saja gitu. Setelah banyak melakukan percobaan, akhirnya lahirlah Kohakuto ini. Nah, karena pada zaman itu gula itu mahal, jadi Kohakuto punya daya tariknya dan keunikannya sendiri di pada zamannya. Karena gula itu mahal, jadi tentunya yang bisa menikmati Kohakuto pada saat itu cuman para bangsawan. Dan Kohakuto biasanya disandingkan bareng teh hijau atau segala jenis teh macam yang lainnya, karena kombinasi antara makanan yang manis dan minuman yang pahit di kala itu memang sangat enak. Nah, terus kita bisa nggak bikin Kohakuto sendiri? Bisa. Nah, karena Kohakuto itu gampang dibikin, teman-teman. Bahan-bahannya sangat gampang kan. Di awal tadi aku bilang ya, bahan-bahan Kohakuto itu air, gula, terutama ya, ini gula adalah kuncinya, agar-agar, dan juga warna makanan sedikit supaya bisa ngasih warna yang keluar dan terlihat menarik gitu ya. Nah, untuk bikin Kohakuto sendiri, teman-teman cukup tinggal bikin larutan agar-agar seperti biasanya sebenarnya, cuman gulanya ini takarannya sangat banyak. Nah, karena gulanya yang banyak inilah yang bisa menghasilkan Kohakuto punya tekstur yang garing tadi. Intinya setelah kalian bikin larutan agar-agar, kalian tuangkan di atas loyang, kalian ratakan, kalian masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1 hingga 2 jam. Setelah dimasukkan dalam kulkas, kalian keluarkan, kalian potong bentuknya kayak permata gitu ya. Nah, setelah dibentuk seperti itu, apakah prosesnya sudah selesai? Belum, karena dengan bentuknya seperti itu masih belum ngebentuk tekstur yang renyah. Untuk mendapatkan tekstur yang renyah, kalian harus ngeringin dia, bisa pakai alat dehydrator atau pakai sinar matahari. Kalau kalian mau pakai sinar matahari, itu harus dikeringkan kurang lebih 4 sampai 7 hari atau 1 minggu untuk dapetin tekstur yang kayak gitu. Nah, ada nggak manfaatnya? Ada dari makan Kohakuto, walau sedikit. Karena Kohakuto kan dibikin dari agar-agar. Nah, agar-agar itu bisa ngasih serat alami
seperti serat dari laut, rumput laut, karena kan agar-agar dibuat dari rumput laut teman-teman ya. Lalu kohaku tuh bisa jadi nilai budaya atau estetika. Jadi kalau untuk oleh-oleh, kohaku tuh bisa jadi opsi untuk teman-teman memberikan oleh-oleh berupa makanan ke teman-teman kalian. Tapi ada juga nggak resikonya? Ada. Tentunya kohaku tuh punya resiko, yaitu bisa kelebihan gula. Nah, kenapa bisa kelebihan gula? Karena untuk bikin tekstur kayak tadi itu harus memerlukan gula yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya kalian makan terus-terusan dalam porsi yang banyak, tentunya itu meningkatkan kadar gula drastis ya. Jadi kalau mau makan kohakuto secukupnya saja ya. Untuk satu hari itu mungkin 5 sampai 6 keping itu sudah cukup, karena itu memang sangat manis. Lalu ada lagi resiko lain? Ada. Kalau mungkin kita biasa saja ketika makan kohakuto karena kita tidak punya masalah akan teksturnya, tapi berbeda halnya dengan anak kecil. Anak kecil masih sangat kesusahan untuk makan tekstur yang memiliki dua kombinasi tadi, luarnya garing, dalamnya kenyal. Jadi ada risiko kemungkinan anak kecil bisa tersedak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih adik atau ponakan atau saudara atau siapapun yang masih anak kecil, sebaiknya harus teman-teman awasi, karena bisa ada resiko tersedak gitu tadi ya. Jadi kesimpulannya, kohakuto itu adalah makanan atau jajanan tradisional Jepang yang punya tekstur unik, yang bentukannya mirip permata gitu ya. Terus cara bikinnya juga gampang, dan kalau kalian memakan kohakuto harus diingat kayak yang aku bilang tadi, jangan berlebihan dan cukupkan saja porsinya gitu. Dalam satu hari jangan makan langsung banyak, karena itu tentunya bisa bikin kadar gula kalian langsung melonjak tinggi gitu ya teman-teman. Oke, aku rasa itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku harap teman-teman ngerti soal apa itu kohakuto, dibikinnya kapan dan sebagainya. Aku harap teman-teman nanti kedepannya bisa nyobain kohakuto sendiri. Oke, mungkin itu aja dari aku. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Aku Haidar Ma'ruf, pamit undur diri. Makasih.